Oke, kita lanjut materinya tentang tata surya. Nah, tata surya itu apa sih? Tata surya adalah sistem benda-benda langit yang tersusun atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet sebagai anggota yang berputar mengelilingi matahari. Seperti gambar di sini ya. Ini ada matahari sebagai pusat, kemudian ini ada planet. Nah, kemudian ada orbit ya. Jadi orbit ini adalah garis edar benda langit. Di sini ada planet. Jadi dia ada garis edarnya agar tidak saling bertabrakan. Kemudian ada aphelion, ini adalah posisi bumi paling jauh dari matahari. Sehingga di bumi tidak akan terlalu panas ya. Kemudian kalau perihelion adalah posisi bumi paling dekat dengan matahari. Ketika bumi paling dekat, artinya bumi akan terasa panas. Oke, kita lanjut ke benda-benda langit. Jadi, benda langit itu ada 5 macam. Ada matahari, planet-planet, komet, asteroid, dan meteor. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari ini adalah pusat tata surya dan termasuk bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Ada 4 lapisan matahari yang harus kita ingat. Yang pertama ini paling dalam itu namanya inti matahari, tempat pembentukan energi melalui reaksi fusi. Nah, di sini juga reaksi fusi ini juga yang membantu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua ada fotosfer. Nah, di sini ya letaknya lapisan cahaya yang dapat terlihat. Ya, jadi kita kan kadang lihat matahari itu kayak ada silaunya gitu kan. Nah, itu adalah fotosfer. Yang ketiga adalah kromosfer, lapisan bawah atmosfer matahari. Dan yang keempat adalah korona, lapisan luar atmosfer matahari yang terlihat saat gerhana matahari total. Karena dia paling luar, ini bisa terlihat ya. Oke, jadi memang materi ini tuh adalah menghafal. Kita masuk ke planet-planet. Jadi ada 8 planet yang harus kita ingat ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Merkurius. Nah, nanti bisa sambil dilihat tuh gambarnya ya. Kakak akan kirim PPT-nya. Yang pertama ada Merkurius, termasuk planet dalam. Artinya planet dalam itu yang dekat dengan matahari. Karena dia ada 8, maka terbagi 4 planet dalam dan 4 planet luar. Di mana planet dalam itu yang dekat dengan matahari, yang planet terluar berarti dia jauh dari matahari. Kemudian waktu revolusi paling cepat ya. Iya, karena dia kan paling dekat ya. Dan tidak memiliki satelit. Yang kedua ada Venus. Arah rotasinya dari timur ke barat. Nah, ini berlawanan dengan arah rotasi planet lainnya. Disebut bintang timur atau bintang pagi atau bintang senja, termasuk planet dalam dan tidak memiliki satelit. Nah, karena dia juga termasuk dekat banget nih ya sama matahari, dia termasuk juga planet terpanas dalam tata surya. Yang ketiga ada bumi, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup dan memiliki satu satelit yaitu bulan. Kita akan bahas lebih banyak tentang bumi nanti di slide berikutnya. Yang keempat ada Mars, memiliki 2 satelit yaitu ada Phobos dan Deimos. Yang kelima ada Jupiter. Iya, tadi kita lihat ya gambarnya tuh Jupiter tuh planet yang paling besar. Diameternya 142.984 km, memiliki 16 satelit. Kemudian ada yang keenam, Saturnus. Dia memiliki cincin, jadi terlihat sangat cantik ya. Tadi kita lihat juga, melihat Saturnus itu juga kita ketahui memiliki 18 satelit, dan satelit terbesarnya adalah Titan. Yang ketujuh ada Uranus. Dia juga punya cincin, tapi hampir tak terlihat ya cincinnya karena transparan banget. Kemudian memiliki 15 satelit.
Yang terbesarnya ada Ariel dan Titania. Untuk planet terakhir, ini ada Neptunus. Dia memiliki 8 satelit, yang terbesarnya ada Nereid dan Proteus. Oke, itu ada planet-planetnya ya. Kita lanjut ke komet. Jadi komet tuh kayak gimana sih? Nah, ini ya, yang mungkin ini yang kita kira itu dia tuh intinya komet adalah benda langit ya. Dia juga mengelilingi matahari, orbitnya sangat lonjong. Kita lihat ya, sangat lonjong sekali. Kemudian ada ciri khasnya, ini adalah komet, di mana kometnya dia muncul setiap 76 tahun sekali, disebut komet Halley. Ekor komet juga selalu menjauhi matahari. Itu sekilas tentang komet. Lanjut kita ke asteroid atau planetoid ya, adalah planet-planet kecil seperti ini. Dan biasanya dia terletak antara Mars dan Jupiter. Yang paling besarnya namanya Ceres. Selanjutnya ada meteor ya. Mungkin kalau kita lihat ini yang kita kira, oh ini ada bintang jatuh, padahal itu ya sebenarnya termasuk bintang nggak ya? Enggak sih, dia bisa termasuk meteor juga. Jadi kita harus teliti juga ya. Nah, meteor itu apa? Batuan-batuan kecil yang melayang-layang di angkasa luar. Terus di sini ada meteor, adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi. Iya, jadi dia belum sampai ke permukaan bumi, itu namanya meteor ya, dia udah terbakar duluan. Sedangkan meteorit adalah meteoroid yang sampai di permukaan bumi. Nah, inilah dia yang masuk sampai ke permukaan bumi. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjut ke fenomena alam akibat peredaran bumi. Yang pertama akibat rotasi bumi. Itu ada gerak semu harian ya, matahari, sehingga terjadinya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di permukaan bumi. Ya, misalnya ada WIB, terus ada WITA, WIT, terus gitu ya. Dan terjadi perubahan arah angin ya, yang kita tahu ada barat, timur, utara, selatan, dan sebagainya. Kemudian pemampatan bumi di kutub-kutubnya dan pengembunan ini ya, tipe bumi di khatulistiwa. Selanjutnya akibat revolusi bumi ya. Apa sih bedanya rotasi sama revolusi? Kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi dia itu bumi berputar mengelilingi matahari seperti itu. Jadi kan lebih jauh ya. Makanya dia terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda setiap bulannya. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari. Yang kalau rotasi itu harian, kalau revolusi itu tahunan. Dan pergantian musim. Nah, ini kita bisa lihat pergantian musimnya ya. Untuk di tanggal 21 sampai 21 Juni ini di belahan utara dia terjadi semi. Kemudian kalau di selatan itu berarti kebalikannya, jadinya gugur. Kemudian 21 Juni ke 23 September itu terjadi panas di daerah utara. Sedangkan selatannya berarti dingin, kebalikannya. 23 September sampai 22 Desember ini terjadi gugur ya, musim gugur. Sedang di bagian utara, kalau selatannya adalah semi. 22 Desember sampai 21 Maret itu dingin di daerah utara dan selatannya adalah panas. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan nih prediksi cuaca ya, biasanya dari BMKG untuk menentukan weekend terbaik kita. Jadi kan kita bisa menentukan misalnya mau weekend nih, nggak mau hujan nih, jadinya kan gagal, foto-fotonya nggak bagus. Kita bisa nentuin dari prediksi cuaca. Tuh ya, ada ilmunya juga tuh. Selanjutnya ada fenomena alam akibat peredaran bulan. Tadi udah bumi, sekarang bulan. Apa aja sih? Ada 3 gerakan bulan. Yang pertama, berputar pada porosnya. Kedua, berputar mengelilingi bumi. Ketiga, bersama bumi berputar mengelilingi matahari. Sehingga ada 5 akibat. Ya, apa aja kita lihat. Yang pertama, gerhana bulan. Kita fokus ke posisinya. Jadi gerhana bulan itu terjadi ketika ada matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus. Kita ambil kesimpulan berarti bumi di antara matahari dan bulan.
Yang kedua, gerhana matahari. Posisi matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Berarti bulan di antara matahari dan bumi itu. Sehingga kalau gerhana bulan jadinya terang kan, kalau gerhana matahari jadinya gelap gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya gerhana bulan, bayangan bulan itu masuk ke bumi. Sedang jadinya kan eh ya seperti itu. Jadi lebih terang. Kalau misalnya gerhana matahari berarti bayangan bumi itu dia masuk ke bulannya gitu. Jadi terang. Kemudian yang ketiga ada pasang surut air laut itu akibat gravitasi matahari dan bulan. Nah, kita nanti bisa tahu mana pasang yang tinggi, mana yang rendah gitu. Yang keempat ada pasang perbani. Ini adalah akibat gaya gravitasi matahari dan bulan saling tegak lurus. Ya, berarti kayak bentuknya tuh kayak siku-siku seperti ini ya. Jadi matahari sama bulannya saling tegak lurus ya. Matahari sama bulan saling tegak lurus gitu. Seperti siku-siku seperti ini ya. Nah, kalau misalnya saling tegak lurus ini akan menyebabkan surut. Itu tadi. Kalau misalnya pasang purnama, ini akan dia gaya gravitasi matahari, matahari, bulan dan bumi dalam satu garis. Nah, seperti ini. Kalau ya misalnya dalam satu garis seperti ini akan menyebabkan pasang. Jadi di sini adalah pasang yang tertinggi. Oke, kita lanjut ke bumi ya. Kita bahas tuntas nih. Jadi bumi ada 4 lapisan yang harus kita ketahui ya. Ada lapisan inti dalam, terus ada inti luar ya. Inti luar di sini ada mantelnya dan ada kerak bumi. Ini bagian-bagian yang harus dihafalin. Oke. Jadi di dalam inti bumi itu dia berisi padatan dan cairan. Kemudian ada mantelnya juga ya. Jadi di kerak bumi ini ada lapisan namanya litosfer, di mana di sini ada kerak benua dan kerak samudera. Oke, bumi ada 8 unsur kimia utama pembentuk kerak bumi. Ada apa aja? Yang paling banyak di sini ada oksigen ya. Ada oksigen, silikon, aluminium, terus ada besi, kalsium, natrium, kalium, magnesium. Jadi nanti dilihat aja di PPT-nya, dihafalin. Nah, ini ada cara menghitungnya ya. Misalnya kalau ada soal, ya itu ada sih di soal nanti, menghitung persen massa. Ya, jadi kalau massa yang sedikit per massa yang seluruhnya atau yang banyak dikali 100% seperti itu. Misalnya 8 dikali 8 per 10 jadinya 0,8 dikali 100%. Jadi 8 sama 10 kan lebih banyak yang 10 kan gitu. Jadi kalau massa zat dalam campuran itu biasanya sedikit. Kalau massa seluruhnya pasti yang lebih banyaknya gitu. Kita bisa membedakan. Oke, yang kita lanjut ya. Di sini berdasarkan data di atas, maka bumi juga memiliki batuan asam dengan kandungan silikat. Ya, berarti di sini ada silikon dan oksigen yang tinggi serta batuan alkali yang mengandung banyak magnesium dan besi. Oke, di sini juga bumi memiliki gunung berapi ya. Sebagai berikut ini gambarnya juga nanti bisa dilihat di PPT ya. Untuk bagian-bagian, jadi di gunung berapi ini ada apa aja ya. Jadi ini adalah yang oranye ini ya, atau kuning ya. Ini adalah saluran magma, jadi puncaknya akan terjadi erupsi atau awan letusan liar gitu. Kemudian ini adalah prosesnya sebenarnya terjadinya gunung berapi gitu. Nah, nanti baru keluar ya dari kawah sini aliran lava ini panas sekali. Terus ada awan yang panas aliran piroklasik. Terus ini ada abu vulkanik yang jatuh, abu-abu ini terjadi hujan asam terus nanti ke laut jadi kerak samudera. Di sini dia ada zona subduksi atau wilayah kerak bumi dengan 2 batas lempeng tektonik litosfer dengan kerak bumi. Nah, kalau kita ngomongin lempeng tektoniknya, ini juga yang terjadi karena akan terjadinya gempa itu biasanya di lempeng tektonik ya. Jadi gempa, kita masuk ke gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik atau kerak bumi ya, akibat gerakan subduktif saat satu lempeng turun ke
bawah lempeng lainnya. Jadi kan terjadi tekanan ya, sehingga dilepaskan, makanya jadinya goyang-goyang gitu. Nah, ini istilah yang penting ya, yang ada di soal nantinya. Yang pertama ada seismologi, itu ilmu yang mempelajari gempa. Dua, seismograf, alat pengukur gempa. Tiga, hipocentrum, ya pusat gempa di dalam bumi. Ya, kalau di dalam itu hipocentrum, kalau di luar itu epicentrum namanya ya. Kemudian ada makroseisma, daerah di sekitar epicentrum yang mendapatkan getaran dan menimbulkan kerusakan paling besar. Jadi kalau misalnya gempa itu pasti kan ada kerusakan besar, itu adalah makroseisma. Terus ada isosesta, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat kerusakan akibat gempa. Kalau homosesta ini adalah sama ya, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat terkena gempa yang pertama kali tapi. Terus ada epicentral, jarak antara epicentrum gempa yang terbentuk antara dua tempat atau lebih. Dan ada gelombangnya. Jadi kalau misalnya kita gempa gitu kan itu ada gelombangnya. Kalau gelombang longitudinal adalah arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang transversal arah rambatnya itu tegak lurus arah getarnya kayak gitu. Oke ya, itu sekian dari kakak. Silakan dikerjakan soalnya ada 15 soal ya. Nanti kakak kirim PPT-nya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika sudah selesai untuk pengerjaan soalnya, silakan dikumpulkan. Terima kasih dan tetap semangat.